Seorang janda tua bernama Mbok Rondo diberi benih timun oleh raksasa. Dari benih itu lahirlah seorang anak perempuan cantik bernama Timun Mas. Saat raksasa menagih janjinya, Timun Mas melarikan diri dengan bantuan benda-benda ajaib, biji, timun, jarum, garam, dan terasi. Berkat itu, raksasa pun kalah. Tahukah kamu, ada sebuah danau indah di Jawa Tengah yang lahir dari air mata dan amarah seorang anak kecil? Dahulu kala, di sebuah desa di Jawa Tengah, hiduplah seorang anak kecil bernama Baru Klinsing. Ia bukan anak biasa, melainkan putra dari seekor naga sakti. Karena wujudnya yang aneh, tubuhnya bersisik. Orang-orang desa sering mengejek dan mengusirnya. Suatu hari, Baru Klinsing datang ke sebuah pesta rakyat yang meriah. Ia meminta sedikit makanan, tetapi penduduk menolak dan menghinanya. Hanya seorang nenek tua miskin yang berbaik hati memberinya makan. Merasa sedih sekaligus murka, Baru Klinsing menancapkan sebatang lidi ke tanah. Ia berkata, jika lidi itu dicabut, maka akan terjadi sesuatu. Penduduk desa tidak ada yang bisa mencabut lidi itu. Sekalipun orang terkuat di desa itu, hanya Baru Klinsing yang bisa mencautnya. Dan tiba-tiba air menyembur deras keluar dari tanah. Air itu tak terbendung hingga menenggelamkan seluruh desa, membentuk sebuah danau luas yang kini dikenal sebagai Rawa Pening. Hanya sang nenek baik hati yang selamat, sementara desa yang angkuh berubah menjadi dasar danau. Di balik megahnya Candi Prambanan, tersimpan kisah cinta, tipu daya, dan kutukan abadi yang lahir dari seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Dahulu kala, di Prambanan, hiduplah seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Setelah ayahnya, Raja Prambanan, kalah oleh Satria Sakti Bandung Bondowoso, ia dipaksa untuk menikah. Roro Jonggrang tidak mencintai Bandung Bondowoso, sehingga ia mencari cara agar bisa menolak tanpa membuatnya murka. Dengan kecerdikan, ia memberi syarat, bangunlah 1000 candi dalam satu malam, barulah aku bersedia. Bandung Bondowoso menerima tantangan itu. Dengan bantuan jin, candi demi candi berdiri dengan cepat. Roro Jonggrang mulai cemas karena jumlahnya hampir lengkap. Akhirnya, ia menyuruh para dayang menumbuk padi dan menyalakan api hingga ayam berkokok. Seakan pagi telah tiba, para jin pun berhenti bekerja, menyisakan 1 candi yang belum selesai. Mengetahui dirinya ditipu, Bandung Bondowoso murka dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu. Arca itu dipercaya ada di Candi Prambanan, melengkapi jumlah candi yang kurang 1. Gunung berapi yang kita kenal hari ini ternyata menyimpan kisah tragis dari masa lalu. Dahulu kala, hiduplah seorang raja sakti bernama Prabu Lokapala yang sangat tamak. Ia ingin menguasai seluruh tanah dan laut hingga berani menantang para dewa. Karena kesombongannya, dewa penguasa langit murka dan menjatuhkan hukuman dari puncak langit. Para dewa melemparkan sebongkah batu raksasa yang membara. Batu itu jatuh menimpa kerajaan Prabu Lokapala dan menimbulkan ledakan dahsyat. Tanah berguncang, api menyembur, dan keluarlah lahar yang membentuk sebuah gunung tinggi. Gunung itu kemudian disebut Gunung Berapi karena dari puncaknya terus mengeluarkan asap
dan api sebagai pengingat akan keserakahan sang raja. Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa setiap kali gunung berapi meletus, itu adalah tanda peringatan agar manusia tidak serakah dan selalu menjaga keseimbangan alam. Bagaimana jadinya kalau manusia menikahi bidadari? Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Joko Tarub. Suatu hari, ia pergi ke hutan dan menemukan 7 bidadari sedang mandi di sebuah telaga. Terpesona oleh kecantikan mereka, Joko Tarub diam-diam mengambil salah satu selendang milik bidadari bernama Nawang Wulan, sehingga ia tidak bisa kembali ke kahyangan. Akhirnya, Joko Tarub menikahi Nawang Wulan dan hidup bahagia. Nawang Wulan memiliki kesaktian. Ia bisa memasak hanya dengan sebutir padi untuk memberi makan keluarga. Namun, Joko Tarub melanggar larangan istrinya dengan mengintip rahasia itu. Sejak saat itu, kesaktian Nawang Wulan hilang dan mereka harus hidup seperti manusia biasa. Suatu hari, Nawang Wulan menemukan kembali selendangnya yang disembunyikan Joko Tarub. Dengan hati sedih, ia pun kembali ke kahyangan, meninggalkan Joko Tarub seorang diri.